Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Ikhwatal iman yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala curahkan untuk kita semua. Diiringi salawat dan salam untuk khairil anam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Dan kita memohon kepada Allah Jalla fi'ula agar kita semua diberikan thabat dan istiqamah di atas sunnah beliau yang mulia alaihi salatu wassalam. Amin ya karim. Ana ingat saya pernah sampaikan jamaah yang saya cintai di majlis kita entah kapan satu hadis yang agung, hadis yang besar, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya, bahwa beribadah di zaman harj, banyaknya pembunuhan, dan ini mensinyalir banyaknya fitnah. Jadi kalau kita artikan al-ibadatu fil harji, yaitu ibadah di zaman banyaknya fitnah, itu keistimewaannya, pahalanya kahijratin ilayya, itu pahalanya seperti berhijrah kepada saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu berhijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sudah terputus dengan wafatnya beliau alaihi salatu wassalam. Hijrah kepada beliau terputus dengan wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada lagi hijrah kepada Rasul karena beliau sudah wafat alaihi salatu wassalam. Jadi kita enggak bisa secara fisik ya melaksanakan hijrah kepada Rasul sebagaimana dulu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Namun termasuk dari luasnya rahmat Allah jemaah yang saya cintai, walaupun kita enggak bisa berhijrah secara fisik, meraih pahala hijrah dengan fisik kepada Rasul alaihi salatu wassalam, dengan maha luasnya rahmat Allah azza wa jalla, luasnya rahmat Allah azza wa jalla, ternyata kita masih ada kesempatan untuk bisa meraih pahala berhijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Triknya gimana? Yaitu di awal hadis tadi, al-ibadatu fil harji, yaitu beribadah di zaman banyaknya fitnah. Dan menuntut ilmu adalah ibadah besar. Kita di zaman fitnah seperti ini bisa menuntut ilmu jamaah, wallahi wa billahi wa tallah, itu manzilahnya, kedudukannya sangat tinggi, luar biasa, gak main-main. Keistimewaannya, fadilahnya, keutamaannya, pahalanya, gak main-main jemaah.
Ya. Saking nggak main-mainnya, pahalanya sama seperti hijrah, pahala hijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ana mau nanya jemaah, sekiranya Nabi kita tercinta alaihi salawatu rabbina wasalam hidup sekarang, terus antum orang Cilangkap, orang Indonesia, diperintah oleh Rasul sampai surat kepada kita, umatku di Indonesia yang beriman, datang kalian hijrah ke Madinah, datang kalian hijrah kepada saya. Sekiranya Rasul masih hidup, datang kalian hijrah kepada saya. Kira-kira antum berangkat enggak? Wahai orang beriman, kira-kira kita berangkat enggak? Kalau memang iman kita benar ya kepada Allah dan Rasulnya, berangkat enggak kita? Antum enggak mau berangkat, anda berangkat sendiri. Ya, sekiranya beliau masih hidup dan nyuruh kita untuk berhijrah. Tapi itu sudah tak mungkin jemaah. Karena beliau sudah nggak ada lagi istilah hijrah kepada Rasul. Beliau udah wafat. Namun dengan kita ibadah, istiqamah ibadah di zaman fitnah, di zaman sulit, di zaman berat seperti ini, itu Masya Allah, pahalanya sama seperti hijrah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jazakallah khair. Sama pahalanya seperti hijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, termasuk sekali lagi dalam kategori ibadah adalah talabul ilmi, menuntut ilmu. Kita bisa istiqamah, ya, ibadah nuntut ilmu ini insyaallah jemaah. Ya, dengan kemurahan Allah kita bisa dapat pahala hijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tidak mau berbanyak-banyak istilahnya untuk menyampaikan keutamaan kita ngaji, duduk di majelis, datang ke rumah Allah kayak gini jemaah. Cukup bagi kita satu nafas Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Abu Umamah, banyak riwayat, ada hadis dari riwayat Abu Hurairah, ada juga dari Abu Umamah, ya, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimah kana lahu kana lahu ajru hajjin tamman hajjatuh." Ini hadis luar biasa jemaah dan kabar gembira buat kita. Barang siapa yang bersegera datang ke rumah Allah, ke masjid, tidak ada niat dia datang ke masjid itu illa an yata'allama khaira, kecuali niatnya mau datang belajar kebaikan. Al-Quran dan Sunnah yang kita pelajari, ilmu din yang kita pelajari itu kebaikan di atas kebaikan. Jadi tidaklah ya seseorang dia datang berangkat ke rumah Allah Azza wa Jalla, tidak ada niat lain kecuali yata'allama khairan, dia ingin belajar, ya, kebaikan. Dan pelajar-pelajar terbaik pertama dari umat ini siapa? Para sahabat. Mudah-mudahan kalau kita nggak bisa persis seperti para pelajar di madrasah Rasul sallallahu alaihi wasallam, paling tidak kita nyerempet. Ya. Jadi wahai para pelajar, ikutilah pelajar terbaik dari umat ini, walaupun nggak bisa persis. Siapa? Para sahabat. Wahai para guru, ikutilah ya guru terbaik bagi umat ini, walaupun kau takkan pernah mungkin persis seperti beliau. Siapa beliau guru terbaik itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami pernah mengatakan di hadis Sahih Muslim, "Ma ra'aitu mu'alliman ahsan minhu sallallahu alaihi wasallam." Ai kama qala radhiyallahu ta'ala. Aku belum pernah melihat ada guru yang paling baik dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang bersegera datang ke masjid, ya, bersegera datang ke masjid, kemudian apa? Enggak ada tujuan lain kecuali dia ingin yata'allama khairah, mau belajar kebaikan. Dan yang kita pelajari di sini kebaikan insyaallah. Enggak ada kita pelajari kebatilan, kesesatan, penyimpangan. Kita sangat berusaha safety dengan apa yang kita pelajari. Hadis dhaif pun kita enggak mau masukkan ibaratnya jemaah. Saking kita berusaha safety agar yang kita pelajari itu betul-betul khairan, kebaikan.
au yu'allimah, atau dia datang ke masjid itu untuk ngajarin kebaikan. Ya, ada yang niatnya datang belajar, ada yang datang untuk ngajar. Sang guru misalnya mau ngajar. Apa pahalanya kata Nabi SAW? Kana lahu ajru hajin taman hajjatuh. Bagi dia, ya, pakai bahasa kana lahu, fi'il madhi naqis. Fi'il madhi naqis. Belum dapat, tapi sudah dibilang kana lahu. Adalah telah bagi dia. Padahal belum apa coba? Belum melakukan, belum dapat, tapi sudah dibilang kana lahu. Kana itu fi'il apa? Fi'il madhi itu dalam ilmu nahwu fi'il madhi naqis. Dan banyak saudaranya, akhwatnya kana dalam ilmu nahwu. Ya, Nabi bilang pakai bahasa kana lahu. Padahal belum, tapi sudah dibilang telah. Ya toh? Ini menunjukkan apa jemaah? Untuk sesuatu yang belum terjadi tapi dibahasakan dengan bahasa madhi, telah, lampau, itu menunjukkan apa? Lil qata', lil jazm, untuk kepastian. Pasti dia akan dapat pahala apa? Orang yang berhaji, sempurna pahala hajinya. Banyak enggak orang yang berhaji pahala hajinya enggak sempurna? Banyak enggak? Banyak jemaah. Ketika ada di zaman Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, jamaah haji begitu ramai, berkloter-kloter ramai jamaah haji di zaman Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ada orang bilang, "Ma aktsara rukab." Wih, kloter haji banyak banget ya. Maksudnya jamaah haji yang datang dari min kulli fajjin amiq, ibaratnya datang dari berbagai penjuru. Itu ramai banget ini jamaah haji tahun ini, luar biasa, kata seorang laki-laki. Ada Abdullah bin Umar di sampingnya. Seingat saya Abdullah bin Umar, kalau enggak Abdullah bin Abbas. Apa katanya? Apa komentarnya? Ya. Apa? Kata beliau, ya, apa kata beliau? Ar-rukabu katsir wal hujjaju qalil. Ar-rukab ay ar-rukabu katsir wal hujjaju qalil. Ya, kloter banyak emang, orang-orangnya banyak, jamaah hajinya banyak. Tapi yang hajinya benar-benar haji sesuai sunnah, ya, haji sesuai dengan tuntunan Rasul, itu berapa? Qalil. Apa artinya? Sedikit. Ya. Ini mesti nyalir, ya, banyak orang yang hajinya enggak sempurna dari segi pahalanya. Lah, tapi kalau orang apa jemaah? Datang ke masjid, datang untuk belajar kebaikan, ya, atau untuk mengajarkan kebaikan tersebut. Niatnya hanya itu, subhanallah, dia akan dapat pahala orang yang berhaji, sempurna pahala hajinya, tidak dikurangi sedikit pun, subhanallah. Fadilah yang luar biasa dengan kita datang ke rumah Allah Azza wa Jalla untuk belajar kebaikan dan mengajarkan kebaikan. Nas'alullah al-istiqamah. Semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.